Bagaimana hukum sholat Jumat untuk teman-teman kita yang bekerja di anjungan lepas pantai, pengeboran minyak, dengan schedule 2 minggu atau 1 bulan berada di lokasi tersebut? Apakah sah apabila sholat tersebut dihadiri oleh kurang dari 40 orang? Ya. Ini dari Imam Syafi'i. Apakah teman-teman kita tersebut sudah digolongkan orang-orang yang keluar dari Islam? Ya. Tentu saja boleh, sholat saja. Sholat Jumat itu sudah pernah saya jelaskan. 2 orang saja sudah masuk wajib kerjakan Jumat. Hukum adanya sholat berjamaah satu imam satu makmum berlaku pada Jumat. Riwayat yang dipegangi oleh sebagian orang, saya tidak katakan ini Imam Syafi'i rahimahullah ya, karena saya tidak pernah temukan di buku beliau masalah itu, tapi riwayat yang menjelaskan 40 orang sholat Jumat adalah riwayat sahabat Nabi ya. Itu namanya pernah saya sebutkan ya, ada sahabat Nabi dari Ansar yang masyhur ya, saya subhanallah tidak ingat sekarang namanya, tapi sahabat ini memang pernah mengumpulkan As'ad ibn Zurarah radhiyallahu anhu. As'ad ibn Zurarah, beliau orang Ansar, beliau pernah waktu Nabi SAW masih di Mekah dan sudah ada perintah ya gitu untuk sholat Jumat, beliau mendirikan sholat Jumat di rumah beliau dan terkumpul sahabat dengan beliau 40 orang gitu kan. Tapi ini bukan tolak ukur, karena waktu itu kebetulan 40 orang pas yang ikut sholat Jumat, dan ini sudah saya jelaskan dalam materi sirah saya, bisa dilihat diikutin pada saat materi sebelum hijrahnya Nabi SAW. Jadi ini memang sah saja, insya Allah sah saja gitu. Dan sholat Jumat ini teman-teman sekalian permudah aja, artinya gini, sholat Jumat itu kalau kita kayak ini di lokasi-lokasi susah, berat gitu kan, maka kita bisa melakukan sholat Jumat dengan sederhana. 2 orang pun bisa, 10 orang pun bisa, berapa orang pun bisa, dan dipermudah. Permudah dalam arti kata, masuk waktu baru kumpul semua gitu kan. Kemudian naik 1 orang jadi khatib, dia azan, dia salam, kemudian khatibnya muadzinnya azan, kemudian dia mulai khutbah, dan khutbah mulai dengan pujian kepada Allah, salawat kepada Nabi SAW, baca 2 kalimat syahadat, kemudian langsung masuk ke inti. Walaupun kata ulama membaca 1 ayat dengan terjemahannya, sebuah hadis dengan makna-maknanya sudah cukup. Jadi kan sudah cukup, kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seseorang yang khutbahnya dipendekkan dan sholatnya dipanjangkan. Dia boleh sampaikan itu secukupnya. Mungkin pakai kitab Riyadhus Shalihin kalau memang dia jauh, tidak ada seorang ustadz yang bisa ceramah, dia baca ayat hadisnya, dibaca terjemahannya, apa yang diambil hukum dari situ, insya Allah 5-10 menit sudah cukup. Kemudian dia tutup dengan duduk khutbah kedua, dia berdoa, lalu kemudian sudah iqamah sholat, dia sholat 2 rakaat selesai. Insya Allah rangkaian sholat Jumat itu bisa 20 menit sudah selesai gitu kan, bahkan mungkin bisa lebih cepat daripada itu. Bukan buru-buru digerakkan, tapi kita meringkas dalam kondisi-kondisi tertentu. Jadi sah saja insya Allah sholatnya. Bagaimana jikalau kita sholat tapi memikirkan level-level sholat seperti yang Pak Ustadz rincikan dengan pembahasan barusan, apa tetap dapat pahala? Level-level sholat apanya mesti dibayangkan? Enggak, fokus bacaan saja, enggak usah bayangkan yang lain. Alhamdulillahirrahmanirrahim, fokus ucapan diucapkan, telinga kita mendengar, mata kita dibuka lihat tempat sujud, udah renungi maknanya. Kalau nggak ngerti maknanya, maka kita ikutin bacaannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dengar dengan kuping kita gitu kan. Ar-Rahmanir-Rahim kita dengar. Masa kalau dengar musik bisa konsentrasi, dengar Quran tidak bisa gitu kan. Jadi gitu, seperti itulah. Jadi nggak usah bayangin apa-apa, nggak usah bayangin apa-apa. Tadi ada yang bayangin kambing sama ayam apa segala, nggak perlu gitu. Apakah level-level tipe sholat tersebut berkorelasi dengan level-level dosa yang telah kita lakukan? Dalam artian level 5 itu dosanya sedikit. Iya tentu saja, karena itu memang ada hadis Nabi SAW ya. Jadi dosa itu bisa menghambat rezeki dan bisa menghilangkan atau mengurangi konsentrasi kepada Allah SWT. Malasnya kita ibadah justru karena adanya dosa, salah satunya. Maka coba perbanyak istighfar, perbanyak istighfar. Saya punya pengalaman pribadi, pernah saya belajar waktu saya masih SMA kelas 3 di kota Madinah pada waktu itu tahun 1993. Kemudian saya di masjid kampus lagi menghafal materi balaghah. Memang agak sulit waktu itu materinya. Saya coba hafal nggak bisa, lupa terus. Saya juga kalau sholat, gitu kan, sering kadang-kadang tidak konsentrasi, lebih banyak menghayalnya. Subhanallah, ada teman dekat saya, Dr. Muhammad namanya, sekarang baru selesaikan S3-nya doktornya, adik kandungnya Dr. Sulaiman Rahili, sahabat dekat saya, gitu kan. Maka beliau datang ke saya dan mau mengajar. Waktu itu beliau tingkat 2 kuliah di kuliah hadis, ngajar saya. Sebelum buka buku balaghah itu, saya dari asar ini sudah baca nggak faham-faham, dari habis duhur malah. Pulang dari kelas ujian saya baca sampai menjelang Isya belum paham. Habis Isya dia datang ngajar saya. Terus saya tanya, "Akhi, apa sih sebenarnya penyebabnya?" "Saya kalau sholat nggak konsentrasi, baca buku nggak bisa hafal-hafal." Dia ucapin kalimat subhanallah menyentuh saya. Dia bilang, "Mungkin kamu masih punya dosa." Padahal waktu itu saya masih kelas 3 SMA, dan ini teman-teman perlu tahu ya, saya SMA itu di Madinah. Di Madinah itu nggak ada bioskop, nggak ada karaoke, perempuan semua bercadar pakai jilbab. Hiburan kami itu dulu kampus, Masjid Nabawi, gitu kan. Kalaupun kita masuk ke mall, ke pasar-pasar nggak ada musik, beli kebutuhan. Kemudian pulang ke kampus, nggak ada celah yang kita katakan ada dosa kayak di Indonesia. Orang yang masya Allah SMA-nya di sini luar biasa kemana-mana. Tapi itu saja masih cukup membuat saya tidak bisa khusyuk gitu. Lalu dia bilang, "Coba akhi, ente istighfar kepada Allah SWT.
kemudian coba sholat, gitu kan? Mungkin tujuan dia waktu itu mengajak untuk sholat taubat ya. Ada hadis Nabi SAW riwayat Abu Daud dengan sanad hasan. Tidak ada seorang hamba yang berbuat dosa, kemudian dia berwudu, lalu dia sholat 2 rakaat, lalu dia beristighfar kecuali Allah ampuni dosanya. Maka saya astagfirullah wa atubu ilaih, saya berdiri, saya sholat. Waktu itu 2 rakaat menghadap kiblat, subhanallah. Begitu saya salam, ini pengalaman pribadi. Begitu saya salam, saya belajar dengan dia setengah jam buku itu saya fahami. Setengah jam buku itu saya faham. Bahkan saya hafal hal-hal yang tidak saya hafal sebelumnya yang sudah mungkin 6 jam saya belajar, gitu kan. Subhanallah. Saya jadikan patokan, ternyata memang dosa bisa jadi penghambat itu. Maka makin pekah, makin dekat dengan Allah SWT, maka makin berpengaruh kehusyuan tentunya. Di kampung apa ini, paman saya di daerah Seragi, Banten, kalau kita meninggal, kita harus banyak uang. Karena kalau banyak uang, bisa banyak orang yang menyolati kita. Karena di sana sudah ma'ruf, setiap orang yang menyolati akan diberi uang minimal per orang 5.000, standarnya 10.000. Bagaimana caranya menyadarkan orang-orang di sana, mengingat kebiasaan ini sudah melekat erat di masyarakat, sementara paman saya ingin banyak yang menyolati ketika dia meninggal kelak. Sampaikan hadis Nabi SAW. Ini bukan masalah 5.000, 10.000. Hadis Nabi SAW yang berbunyi, sampaikan apa adanya, selebihnya tawakal kepada Allah. Nabi SAW bersabda, siapa yang mensolati jenazah dapat 1 qirot pahala. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apa itu 1 qirot? Kata Nabi SAW, seperti gunung Uhud. Ini bukan 5.000, 10.000. Nggak usah ditawarin duit, harusnya dia saat datang. Dia sudah tahu 1 qirot. Dan siapa yang mengantar jenazah sampai selesai dimakamkan, dapat 1 qirot lagi. 1 qirot pahala. Tahu gunung Uhud itu besarnya, diameternya itu 3 km. Gunungnya besar, gitu kan. Luar biasa pahalanya gitu. Kenapa harus terpengaruh dengan sampaikan? Jadi ini harus disampaikan apa adanya, tidak usah khawatir. Ya, walaupun itu sudah melekat, hidayah di tangan Allah SWT. Kita tugasnya menyampaikan. Saya di sini teriak-teriak bicara, subhanallah. Kita bicara seperti ini. Saya ikhwani, wallah, demi Allah saya tidak pernah programin. Kadang-kadang saya datang, saya nggak belajar nih, saya nggak baca. Nanti di sini baru saya buka. Apa yang saya loncarin kayak terbuka, bicara begitu saja ngalir. Saya berpikir kadang-kadang kalau saya pulang, subhanallah, dari mana ilmu yang saya dapatkan ini? Saya berpikir kayak Allah ngalirkan begitu saja gitu kan. Dan tugas saya hanya menyampaikan. Allah ingatkan, oh kisah ini terlintas saya sampaikan. Saya nggak pernah siapkan ini. Saya nggak siapkan, alhamdulillah. Tapi begitu datang saya ngomongin. Setiap hari masuk di WhatsApp, di SMS, Ustaz jazakallah khair. Saya berubah, saya suami istri, saya jadi taubat, saya jadi tinggalkan riba, saya jadi gini. Kada dengar ceramah Ustaz. Lisan saya cuma bisa mengatakan alhamdulillah. Tugas saya cuma menyampaikan. Selebihnya hidayah dari Allah. Teman kita dari Amerika, dari Prancis, dari Jerman, dari mana-mana nih pada hubungin saya nih. Ustaz terima kasih, ada yang difoto di WhatsApp dikirim. Ini Ustaz saya lagi dengar dosa besar ke-42, dosa besar ke-58, dosa besar yang begini. Alhamdulillah, tugas kita menyampaikan. Mau itu sudah ngakar, mau tidak ngakar, bukan urusan kita. Allah bisa hilangkan. Sampaikan saja apa adanya. Daripada 5.000, 10.000, sebelum sholat disampaikan. Gitu kan? Kalau bisa sempat sampaikan. Kalau ini pahalanya 1 gunung, 1 qirot, ikhlaskan niat datang, bukan karena duit 5.000 atau 10.000-nya. Gak usah khawatir insya Allah. Kalaupun ada orang, memang kalau ada yang sholat lebih banyak, itu lebih mudah untuk mendapatkan ya syafaat, karena kalau mereka berikan kesaksian, Allah terima kesaksiannya. Dalam hadis Bukhari pernah ada jenazah lagi lewat, lalu kata para sahabat, ini orangnya kurang baik nih, jadi rupanya punya beberapa kesalahan. Kata Nabi SAW, hati-hati, perkataan kalian bisa jadi saksi, gitu kan. Lalu lewat jenazah yang lain, lalu para sahabat mengatakan, orang ini baik nih. Kata Nabi SAW, perkataan kalian akan jadi saksi. Sesungguhnya kalian saksi Allah di muka bumi, gitu kan. Jadi artinya bisa berlaku tuh apa yang kalian ucapkan. Maka ucapkanlah yang baik-baik. Kata Nabi SAW, udhkur mahasina mautakum. Sebutkan kebaikan-kebaikan jenazah kalian. Tidak usah bicara keburukannya lagi kalau sudah meninggal. Udahlah, udah berlalu sudah. Maafin saja, gitu kan. Seperti itu. Bolehkah memberikan denda berupa uang dalam sebuah transaksi dengan maksud untuk menertibkan atau menghindari penipuan? Misal, pemilik barang ingin menjual barangnya dengan cara dengan cara cicil melalui perantara. Ketika perantara memperoleh pembeli, maka si perantara ini mendapatkan komisi. Namun jika ada pembeli yang batal membeli setelah cicilan berjalan, maka si agen itu dikenakan denda. Tentu kalau memberikan bonus karena orang itu mendatangkan pembeli, karena menjual barang itu boleh. Itu nggak masalah, kan itu sebagai jasa dia. Tetapi denda nggak boleh, denda nggak boleh. Denda masuk dalam masalah riba, nggak boleh. Denda dengan alasan apapun tidak ada dalam Islam. Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Pernah ada yang kirim kepada saya, ini ada fatwa menyampaikan kalau boleh denda sebagai bentuk iqab, ya hukuman. Tapi ini tidak benar. Allahu a'lam, tidak pernah. Nabi SAW tidak pernah ajarkan adanya hukuman seperti, tidak pernah ada penalti di zaman Nabi SAW, tidak pernah ada. Yang ada, ini nggak bayar utang ya Rasulullah, maafin. Nabi SAW suruh maafin, bukan disuruh tambah penalti, nggak ada. Maafin. Dia memaafkan ya, orang yang membayar utang, gitu kan? Orang yang kalau dia nagih utang kemudian dia maafkan, tidak bisa bayar utangnya dimaafin, dia akan diberikan pilihan dari bidadari yang dia ingin pada hari kiamat, gitu kan? Jadi maafin saja, dapat bidadari itu. Alhamdulillah, ini pertanyaan terakhir, kalau tidak akhwat protes nanti. Ustaz, bagaimana jika sutra kita akan terputus karena dilalui oleh anak-anak kecil? Ini sudah saya jawab tadi. Ana pernah mendengar bahwa hitungan pahala solat kita ada dihitung 1/8, 1/6, 1/10 dan seterusnya. Apa ada hadis sahihnya? Hadis sahih.
Hadis sahih yang saya tahu. Allah alam yang saya tahu yang diriwayatkan dalam ahli sunan, gitu kan. Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah meriwayatkan semua ini tentang Nabi SAW mengatakan ada yang tidak menerima sholatnya kecuali seperbegini, kecuali begini sampai dikatakan 1/10. Itu ada. Mengenai panggilan sayang antara suami istri, ada yang satu sama yang lain saling panggil umi dan abi, adik dan kakak dan lain. Bagaimana hukumnya Ustaz? Boleh saja, nggak ada masalah. Selama itu panggilan baik, panggilan sayang nggak masalah. Yang penting jangan anggap betul istrinya sebagai umi, gitu kan? Itu nggak boleh, hukumnya lain. Kalau seorang laki-laki mengatakan kamu seperti ibu saya, itu nggak boleh, itu dosa sendiri, itu nggak boleh. Nggak boleh juga sih istri mengatakan ini seperti ini abi saya, bukan suami, itu nggak boleh. Tapi kalau hanya panggilan-panggilan saya nggak ada masalah, insya Allah. Boleh saja, selama itu panggilan positif, boleh dipakai dalam suami istri. Allahu alam. Mudah-mudahan insya Allah ini bermanfaat. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan saya lupa nih, tapi yang pekan lalu, insya Allah nanti pekan depan lah. Ya. Kalau sudah bertanya, ya sudah, alhamdulillah. Saya juga sebagai penutup, saya ingin sampaikan teman-teman sekalian, saya sekarang lagi meminta supaya teman-teman yang hadir ataupun yang mendengarkan ceramah kita, kalau Anda punya peluang-peluang yang Allah mudahkan untuk menjadi RT di sekitar tempat kita tinggal, menjadi RW, menjadi lurah, camat, mungkin pada tingkat level lebih tinggi, wali kota kah, gubernur kah, ada mungkin yang lebih tinggi lagi sampai ke presiden, silahkan tempuh itu. Apalagi kalau sudah mengikuti dakwah sunnah, kan itu. Karena ini penting, ya, ini penting. Jangan malah keluar. Saya kemarin didatangi oleh satu orang teman-teman kita dari aparat polisi kepolisian. Rupanya jabatannya sudah cukup bagus. Dia datang ke saya, Ustaz, saya ngajukan resign, mau keluar Ustaz. Kenapa Pak mau keluar? Iya karena saya dilarang berjenggot di kepolisian. Saya bilang gini Pak, sebentar. Bapak disuruh, Bapak cuman diejek, ditegur, atau memang akan dipecat kalau pelihara jenggot? Bedakan. Kalau cuma ejekan, kalau cuma singgungan, nggak usah keluar, jangan keluar, biarin aja. Udah orang bicara itu biasa gitu. Sampai nanti Anda target punya jabatan tertentu. Karena kalau kita sudah paham sunnah, kita sampai pada jabatan tertentu, nanti dengan jabatan itu kita bisa terapin sunnah di instansi kita. Selama ini dakwah sunnah ini merayap di bawah nih. Orang-orang yang di atas ini pada belum paham nih. Berapa banyak wali kota, gubernur, mungkin juga sampai presiden dan wakil presiden, mungkin belum paham sunnah itu seperti apa. Sehingga bisa saja isu-isu yang tidak baik disampaikan ke mereka tentang dakwah sunnah. Satu instruksi bisa memberikan dakwah sunnah ini. Gitu kan? Jadi saya kemarin juga kedatangan ada orang yang mengatakan Ustaz RT nih. Tapi pas 17 Agustus kita buat acara ada musiknya. Kebetulan alhamdulillah sudah ikut pengajian. Saya bilang coba ubah, Anda kan RT, bisa ubah program daripada lomba makan kerupuk, lomba kelereng, gak ada gunanya. Coba lomba ceramah, lomba cerdas cermat. Kalau ada orang muslim bisa kok. Lomba sesuatu yang bermanfaat lah. Banyak kan, masa tidak ada program pendidikan yang bisa diterapkan? Terapkan itu, kan bagus. Bukan mustahil. Kalau mayoritas muslim, lomba buat ibu-ibu hafal juz amma. Yang paling banyak hafalannya dapat apa? Bisa, bukan mustahil. Surat tertentu, bacaannya yang paling benar. Misal, sederhana daripada lomba kelereng, apa manfaatnya? Itu kan. Kelerengnya jatuh atau tidak, nggak ada manfaat. Saya subhanallah kadang-kadang lihat, maaf, kalau teman-teman yang buat program ini, saya bukan menyalahkan Anda, tapi saya berpikir apa manfaatnya? Lomba makan kerupuk, nyusahin diri, ambil kerupuknya makan kan enak. Ini susah-susah ngapain gitu? Apakah itu ada prestasinya? Karena menang makan kerupuk, subhanallah. Itu bukan lomba karung lah, apalah. Saya lihat itu subhanallah tidak ada. Allahu alam ya, memang hiburan, tapi coba hiburan itu dihubungkan dengan hal yang bermanfaat. Kan gitu bisa ya? Nah, insya Allah bisa, mungkin bisa kita buat planning program. Allah alam. Itu yang saya ingin sampaikan supaya memang teman-teman kita ini insya Allah bisa lebih menjelaskan masalah-masalah sunnah gitu kan. Jadi kepada kaum muslimin lebih jauh, mudah-mudahan bisa lebih memahami, dan itu insya Allah termasuk amal jariyah. Allahu alam. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.